Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Kita sambung lagi ya video ini dari part sebelumnya. Nah, ini adalah keadaan pagi hari dari dek paling atas di KM Kirana 7. Masya Allah, dan sekarang kita sudah berada di perairan Laut Bali. Ini dia Pulau Bali yang tampak dari KM Kirana 7. Dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya kemarin, ini sudah sekitar 16 jam perjalanan. Untuk sampai ke Pulau Lombok, tepatnya di Pelabuhan Lembar nanti, kurang lebih estimasi ada di 22 jam perjalanan. Nah, ini dia teman-teman, atapnya Pulau Dewata atau Gunung Agung Bali. Sayang sekali ya teman-teman, pagi ini Gunung Agungnya sedang tertutup awan. KM Kirana, khususnya KM Kirana 7 adalah kapal feri Roro milik PT Dharma Lautan Utama DLU yang melayani rute Surabaya ke Lombok ataupun sebaliknya. Kapal ini diresmikan tahun 2021 untuk mendukung logistik dan pariwisata. Kapal ini berkapasitas 400 sampai 500 orang dengan daya tampung kendaraan sekitar 200 kendaraan. Spesifikasi panjang dari kapal KM Kirana 7 adalah panjangnya 73 meter dengan lebar 15 meter dengan kecepatan 15 knot. Fasilitas yang ada di dalamnya adalah kelas VIP, ekonomi tidur, ekonomi duduk, kafetaria, musola, live music, playground, dan charger station. Selama berlayar juga, penumpang mendapatkan jatah makan 2 kali per perjalanan. Untuk pemesanan, tiket dapat dipesan melalui website dlu.co.id atau aplikasi DLU Ferry. Alhamdulillah teman-teman, setelah 22 jam perjalanan di kapal, akhirnya kami tiba juga di Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok. Selamat datang di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masya Allah.
Nah, kabupaten yang pertama yang akan kita lalui adalah Kabupaten Lombok Barat. Nah, kabupaten ini beribu kota di Gerung. Pulau Lombok juga memiliki beberapa julukan. Salah satunya dijuluki Pulau Seribu Masjid. Ini dikarenakan jumlah masjid yang sangat banyak. Ada lebih dari 9.000 bangunan yang tersebar di berbagai daerahnya. Selain julukan Pulau Seribu Masjid, Pulau Lombok juga memiliki julukan lain yakni Bumi Gora yang merujuk pada program pertanian Gogorancah yang diterapkan di lahan kering sehingga menjadikan Lombok simbol daerah pertanian yang maju dan tangguh. Nah teman-teman, ini adalah Bundaran Gerung. Bundaran Gerung ini jadi salah satu titik penanda utama atau landmark di Kabupaten Lombok Barat. Terletak di pusat Gerung, bundaran ini menjadi patokan arah menuju berbagai lokasi. Dari sini dapat mengarahkan kita ke ibu kota provinsi NTB yaitu Mataram, mengarah ke jalur bypass menuju Bandara Internasional Lombok, ke pusat pemerintahan Lombok Barat, juga ke Pelabuhan Lembar. Nah, ini dia Tembolak Pelangi Mataram, salah satu ikon kota Mataram yang terletak di batas kota. Ketika memasuki kota Mataram melalui jalan bypass, ini melambangkan penutup makanan atau tudung saji yang disebut tembolak dalam bahasa Sasak. Nah, selanjutnya ini adalah Monumen Mataram Metro yang merupakan tugu ikonik yang ada di kota Mataram yang dibangun untuk mempercantik batas kota dan menjadi simbol kedatangan. Nah teman-teman, jadi ini adalah Masjid Raya Hubul Watan atau yang juga dikenal dengan Islamic Center Mataram. Ini merupakan masjid terbesar di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di pusat kota Mataram, ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Islamic Center ini mulai dibangun pada tanggal 9 Maret 2010 dan selesai pada Desember 2013 yang ditandai dengan peresmian oleh Gubernur NTB saat itu. Desain warna kubah utama masjid ini memadukan warna corak khas batik Sasambo dari suku Sasak Samawa Bojo. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 74.749 meter persegi serta memiliki 4 lantai, 5 kubah, dan 5 menara. Satu di antara 5 menaranya memiliki ketinggian 99 meter yang mana ini melambangkan Asmaul Husna.
Nah, tempat ini merupakan rest area yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara. Suasana di tempat ini tuh sangat sejuk karena masih banyak pohon-pohon besar di sekitarnya. Di sini juga banyak monyet-monyet yang ada di pinggir jalan. Jadi kalau kita menepi di sini harus berhati-hati ya dengan barang bawaan, takutnya nanti diambil sama si monyet. Dan kalau memang ada makanan-makanan yang bisa dimakan seperti buah-buahan untuk monyet, ya bolehlah dikasih, tapi tetap waspada ya. Nah, ini adalah alun-alun Dayan Gunung yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, yang digunakan masyarakat setempat sebagai tempat berkumpul, berolahraga, dan melakukan berbagai kegiatan sosial atau budaya. Teman-teman, Kabupaten Lombok Utara ini merupakan kabupaten termuda yang ada di Nusa Tenggara Barat. Secara geografis dan pemerintahan, kabupaten ini terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pemenangan, Bayan, Gangga, Kayangan, dan Tanjung. Nah, di sini juga terdapat beberapa pariwisata unggulan. Yang pertama ada 3 gili, yaitu Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air yang menjadi destinasi snorkeling dan menyelamnya kelas dunia. Selain itu juga ada wisata alam dan budaya seperti air terjun Sendang Gila, View Club di Senaru, serta desa adat Bayan yang masih memegang teguh adat istiadat. Yang terakhir ada Gunung Rinjani yang merupakan pintu pendakian utama ke Gunung Rinjani, termasuk ada Danau Segara Anak yang berada di wilayah ini.
Ini dia Sembalun, destinasi wisata dataran tinggi yang asri di kaki Gunung Rinjani, Lombok Timur. Dikelilingi bukit-bukit menawan seperti Bukit Selong dan Bukit Pergasingan, serta lembah subur yang menakjubkan. Teman-teman, di sini juga terkenal dengan perkebunan stroberi, kopi Robusta Arabica, dan sayuran segar. Desa Sembalun juga dikenal dengan Pintu Gerbang Rinjani, yang merupakan salah satu jalur pendakian yang terpopuler menuju puncak Gunung Rinjani. Di sini juga terdapat budaya dan adat yang masih dilestarikan. Terdapat desa adat seperti Desa Belek yang masih menampilkan rumah-rumah tradisional dari suku Sasak.